Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman cerita-cerita terkait pertanyaan-pertanyaan yang masih sering diajukan kepada saya. Jadi saya merasa perlu menjelaskannya, walaupun sudah berulang-ulang kali saya jelaskan pada setiap live streaming maupun setiap video-video saya yang dulu-dulu. Cuma mungkin ada beberapa subscriber yang baru join, baru subscribe di channel saya, mereka mungkin tidak sempat ataupun belum menemukan video-video saya yang dulu sempat saya jelaskan dan terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi makanya saya merasa perlu untuk menjelaskannya kembali pada cerita-cerita pada video kali ini. Oke, sebelumnya teman-teman, saya ingin berpromosi ya bahwa bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin aja, silahkan langsung aja di order ke WhatsApp dengan nomor 0812 7716294, di WhatsApp dengan nomor 0812 7716294. Insya Allah akan dengan mudah saya kirimkan. Tapi teman-teman jangan lupa untuk memberikan alamat berupa kecamatan apa dan kabupaten apa tempat teman-teman berdomisili, agar dengan mudah kita bisa mengecek berapa ongkos kirimnya. Dan teman-teman yang ada di luar negeri juga sangat gampang untuk bisa mengorder buku ini dimanapun Anda berada, di Malaysia, Singapura, Brunei, Tokyo, Hong Kong, di Jepang, dimanapun Anda berada, Anda juga bisa dengan mudah mengorder buku ini dengan cara order ke WA yang tadi saya berikan. Dan saya juga masih menyediakan tasbih digital seperti ini. Jadi teman-teman yang juga mungkin kesulitan untuk bisa membeli buku tasbih digital yang model kayak begini, juga bisa order lewat saya. Sekaligus mungkin mengordernya lewat buku dengan mengorder buku plus dengan ini, biar lebih gampang. Oke, teman-teman, masih sampai sekarang masih sangat banyak yang bertanya pada saya, Pak Ustadz, apakah kalau kita mengamalkan salawat pasti ATM kita akan terisi sendiri? Jadi mungkin orang-orang yang bertanya seperti ini mungkin adalah orang-orang yang mungkin baru pertama sekali melihat atau mengetahui betapa dahsyatnya amal salawat ya. Jadi amal salawat itu jangan juga disalahartikan. Jadi yang pertama sekali teman-teman harus ketahui adalah bahwa saya men-share kisah-kisah keajaiban salawat itu di channel saya, ingin memperlihatkan bahwa begitu kuasanya Allah, begitu maha dahsyatnya amalan ini. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa apabila Anda mengamalkan amalan salawat, maka Anda pasti mengalami kejadian persis seperti yang di video. Bukan begitu. Jadi masing-masing orang kan punya jalan hidup sendiri-sendiri, ya. Kalau ada orang yang bertestimoni, punya kisah, dia pernah merasakan saldo rekeningnya terisi sendiri, itu bukan berarti bahwa setiap orang yang mengamalkan akan merasakan hal yang sama. Tapi yang pasti yang teman-teman harus ketahui adalah bahwa semua orang yang mengamalkan amal salawat pasti mendapatkan keberkahan, ya. Nah, keberkahan ini dalam tanda kutip harus digarisbawahi. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Keberkahan itu adalah bisa berupa doa-doa kita yang dimudahkan dikabulkan, dosa-dosa kita yang diampuni, kemudian bisa jadi kita dihindarkan dari bala bencana, musibah, kita senantiasa diberikan kesehatan. Itu namanya keberkahan. Segala urusan-urusan semuanya dimudahkan, dijauhi dari hal-hal orang-orang yang selalu hasad dan dengki kepada kita. Itu namanya keberkahan. Jadi apabila Anda misalnya melihat ada orang yang bertestimoni, dia mendapatkan keberkahan berupa harta kekayaan, berupa dimudahkan, dia punya uang ratusan juta misalnya. Keberkahan itu beliau dapatkan setelah melalui proses-proses yang lain. Jadi tidak serta-merta beliau tiba-tiba ujuk-ujuk dapat keberkahan seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya begitu. Mungkin dia sudah melalui tahapan-tahapan yang lain. Nah, sementara Anda ataupun kita-kita yang mungkin yang baru mengamalkan salawat tidak langsung ke tahapan yang seperti mereka. Nah, seperti kemarin waktu pada siaran live saya ada orang yang berkomentar, Pak Ustadz, saya sudah mengamalkan salawat 1 tahun penuh. Kenapa kok saya belum kok saya nggak pernah merasakan ajaib kayak orang-orang? Saya tanya beliau, apakah Anda pernah melakukan dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar itu misalnya seperti berzina, ya, atau mungkin membunuh orang, atau pernah menzolimi orang, sampai orang itu mungkin teraniaya begitu. Di antara dosa-dosa besar seperti itu. Jadi
Singkat ceritanya beliau mengatakan saya pernah berzina. Nah, orang yang berzina itu hadirin itu dosa besar, ya, dosa besar dia itu dalam melakukan zina. Nah, apabila kita sudah melakukan dosa besar, selainnya kan mendapatkan hukuman dari Allah. Nah, dengan kita bersalawat, banyak bersalawat, kita sudah melakukan dosa yang besar nih, kita kemudian banyak bersalawat. Nah, bersalawat itu dengan kita bersalawat itu sendiri akan mendatangkan banyak keberkahan. Jadi setidaknya dengan salawat kita tadi, kita berangsur-angsur dosa-dosa kita yang tadi kita melakukan dosa besar tadi, diampuni dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita mendapatkan siksaan yang sangat pedih di akhirat, kita diampuni oleh Allah SWT. Begitu. Mungkin kalau Anda tidak bersalawat, saya katakan gitu. Mungkin kalau Anda ya tidak bersalawat, mungkin balasan atas dosa-dosa yang Anda lakukan itu adalah luar biasa seumur hidup Anda. Bisa jadi puluhan tahun, bisa jadi sampai yaumil qiyamah Anda akan merasakan kesusahan terus. Orang yang berbuat dosa besar itu akan disusahkan, mulai dari disusahkan ekonominya, disusahkan jalan-jalan hidupnya, disusahkan dari segi keuangan, disusahkan mencari kerja, semua disusahkan. Dan kesusahan-kesusahan yang Allah berikan itu adalah sebetulnya bagi orang-orang yang sudah bertobat ya, itu adalah hukuman yang sangat sudah paling ringan, sudah sangat ringan. Manakala Anda lulus ujian, maka semoga Allah SWT memberikan keriduannya kepada Anda, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa Anda. Jadi tidak ada dosa-dosa yang Allah tidak ampuni, hanya saja harus melalui proses begitu. Jadi kalau Anda sudah pernah melakukan dosa besar, lalu kemudian Anda tidak merasakan keajaiban-keajaiban seperti yang lain-lainnya ketika Anda bersalawat, ya jawabannya seperti itu. Karena salawat-salawat yang Anda lafazkan itu, keberkahannya masih meliputi Anda diringankan siksanya dari siksaan yang seharusnya Anda dapatkan. Misalnya Allah ingin memberikan Anda siksaan 20 tahun lamanya Anda harus merasakan kesusah payahan dalam kehidupan di dunia ini. Tapi karena Anda bersalawat, Anda diberikan diskon hanya 2 tahun saja. Begitu. Ya, kita tidak tahu rahasia Allah. Nah, yang namanya salawat itu pasti mendapatkan banyak keberkahan. Begitu ya. Jadi tadi kembali tadi pada pembahasan kita, kenapa kok ATM saya tidak terisi sendiri padahal saya sudah bersalawat. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa amalan salawat itu tujuannya bukan untuk ATM terisi sendiri. ATM terisi sendiri itu adalah kuasa Allah. Allah yang maha berkuasa membuat hal itu terjadi tanpa kita sadari gitu loh. Jadi kebanyakan orang-orang yang sudah bertestimoni di channel saya ini, mereka mengalami ATM saldo terisi sendiri itu bahkan mereka kan kaget sendiri mengalaminya. Mereka tidak sadar kenapa ya, dan mereka sendiri bingung kenapa ini bisa terjadi. Bukan ujuk-ujuk saya sengaja bersalawat agar ATM saya terisi sendiri, ya Allah, sallallahu alaihi. Tidak, bukan begitu. Ya, kebanyakan begitu. Ya. Jadi kalau Anda bersalawat kemudian Anda minta kepada ATM agar terisi sendiri tapi belum terjadi juga, ya Anda harus bersabar karena Allah maha luas rizkinya. Allah SWT pasti memberikan rezeki kepada kita yang ahli salawat. Tetapi masalahnya, apakah Allah memberikan lewat mana saja, itu terserah Allah. Bisa jadi Allah memberikannya lewat kemudian bisnis kita yang maju ya. Kita misalnya jualan produk apa, lalu kemudian omsetnya meningkat, penjualannya meningkat. Yang biasanya mungkin lakunya cuma 5 per hari. Dengan kita banyak bersalawat bisa laku hingga 100-200 pieces per hari misalnya. Atau misalnya pendapatan per hari ya biasanya cuma 200.000 kalau sebelum bersalawat. Setelah kita mendapatkan salawat, income-nya bisa bertambah menjadi 1 juta, 2 juta, 3 juta per hari gitu. Itu adalah keberkahan salawat. Ada yang Allah kasih rezeki lewat seperti itu. Ada juga yang memang Allah kasih rezeki lewat tanpa asbab, tanpa ada sebab-sebab, tanpa ada jalan-jalan yang bisa masuk logika. Misalnya tadi ya, tiba-tiba pada saat ngecek ATM saldonya terisi sendiri. Nah, tiba-tiba kita diam-diam di rumah, tapi ada tamu yang datang kemudian membawa hadiah, ada uang, kita diberikan uang. Tiba-tiba pada saat kita berjualan, yang seharusnya harga produk yang kita jual misalnya 100.000, tiba-tiba ada yang kasih 500.000, katanya nggak usah dibalikin. Begitu. Kalau saya sendiri sering mengalami. Ketika saya menjual buku ini ya,
Ini saya cerita sedikit. Saya jual buku ini, buku Salahuddin aja. Saya bilang harganya sekian, Mbak, harganya sekian, ongkos kirimnya sekian. Sangat sering sekali ketika saya menjual buku ini bahkan diberikan lebih. Misalnya total harga buku plus ongkos kirim itu misalnya hanya 150.000. Saya dikasih 300.000. Ada pernah juga saya mengalami ada orang di mana ya, di Taiwan nanya harga buku berapa, ongkos kirim berapa. Lalu saya berikan harga bukunya dan ongkos kirimnya berapa, lalu saya berikan nomor rekening saya. Lalu ditransfer ke rekening saya sejumlah 500.000. Katanya, Pak Ustadz, mohon maaf saya nggak jadi beli bukunya. Saya tadi nanya ini supaya dapat nomor rekening Pak Ustadz, katanya gitu. Nah ini salah satu contoh ya, Allah memberikan rezeki itu dari arah mana yang Allah kehendaki dengan keberkahan salawat. Dan saya tidak pernah membayangkan kejadian-kejadian seperti ini akan terjadi. Begitu, itu contoh ya. Dan saya sendiri sudah mengalami begitu. Jadi teman-teman, berkali-kali saya terangkan bahwa salawat itu bukan amalan untuk mendatangkan ATM terisi sendiri, bukan amalan simsalabim. Banyak orang juga yang menghubungi saya, ya Pak Ustadz tolong doakan saya besok ditagih utang 30 juta harus ada. Seolah-olah saya itu kalau berdoa langsung simsalabim, abrakadabra langsung terkabul gitu. Pak Ustadz tolong saya, bagaimana caranya solusinya, besok hutang saya harus lunas 100 juta, ada yang nagih nih. Lah giliran punya utang kok saya yang dituntut, seolah-olah saya yang merasa harus bertanggung jawab untuk masalah utangnya dia. Lalu saya memberikan amalan, udah amalkan saja begini, amalkan saja begini, amalkan saja begini. Lalu kemudian ketika beliau mengamalkan, Pak Ustadz kenapa kok masih orang menagih-nagih terus, padahal saya sudah mengamalkan salawat seperti yang Pak Ustadz sarankan. Pak Ustadz tolong doakan saya. Jadi seolah-olah mereka beranggapan bahwa kalau saya mendoakan lalu langsung tidak ada lagi menagih, utangnya langsung selesai. Bukan begitu. Jadi amalan ini teman-teman ada proses-prosesnya. Seperti kita juga makan itu ada prosesnya. Makan itu ya nggak simsalabim langsung ada. Kita harus mulai membeli makanan ke tempat makanan, lalu kemudian kita buka bungkusnya, kita tuangkan di piring, kemudian kita cuci tangan, kita bersihkan. Setelah selesai makan kita harus cuci piring lagi, cuci tangan lagi, gitu kan? Ada proses. Begitu juga dengan membayar hutang, tidak bisa doa langsung lunas tiba-tiba begitu. Ada proses-proses yang harus dilalui. Begitu ya teman-teman ya. Jadi harus dapat dipahami, saya ini bukan malaikat ya, bahwa setiap teman-teman meminta doa saya bahwa doa yang saya doakan pasti terkabul, bukan begitu. Saya juga sama seperti halnya teman-teman juga. Kita sama-sama manusia biasa ya, jadi saya mengajarkan begini cara berdoanya. Saya akan mendoakan seperti yang teman-teman minta. Cuma kalau doanya belum dikabulkan Allah, itu bukan kesalahan saya, bahwa seolah-olah saya bersalah, saya telah melakukan sebuah kesalahan karena doanya belum dikabulkan begitu. Saya ini bukan tim pengabul doa teman-teman, begitu ya. Gitu yang harus teman-teman pahami. Oke? Nah mungkin kalau teman-teman ada yang punya kisah-kisah keajaiban salawat, nanti jangan lupa untuk berkirim kisah kepada saya agar kisah-kisahnya bisa saya tayangkan. Kalau teman-teman mungkin tidak berkenan untuk diwawancara, bisa juga dengan tulisan, kirimkan saja tulisannya lewat WA, nanti saya bacakan. Tapi kalau sangat bersih untuk diwawancara ataupun di video call, wah sangat bagus sekali. Jadi orang-orang bisa melihat sendiri bahwa ini loh, ini tidak rekayasa, ini bener-beneran. Saya tidak mereka cerita itu apa adanya begitu. Oke, barangkali sampai di situ dulu pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Mungkin kalau nanti ada lagi pokok bahasan yang lain, kita bahas lagi di lain waktu. Saya tunggu order bukunya dan saya tunggu kisah-kisah keajaiban salawat teman-teman yang datang pada saya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.